Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu, sentosa. Dan pada video kali ini kita akan belajar tentang bahasa pemrograman JavaScript. Sebelum kita belajar mengenai tentang mengoding, cara membuat program dengan bahasa pemrograman JavaScript, mari kita tahu dulu sejarah JavaScript. Dan di sini sudah ada JavaScript dibuat dan desain selama 10 hari. Bayangkan teman-teman, JavaScript dibuat dan desain selama 10 hari oleh sang programmer Brandon H, seorang karyawan Netscape. Dan memang pada bahasa pemrograman JavaScript ini pertama kali dikembangkan oleh perusahaan besar yang bernama perusahaan browser besar yang bernama Netscape pada bulan September 1995. Nah, awalnya bahasa pemrograman ini disebut Mocha, kemudian diganti ke Mona, lalu LiveScript, sebelum akhirnya resmi menyandang nama JavaScript. Versi pertama dari bahasa ini hanya terbatas di kalangan Netscape saja. Fungsionalitas yang ditawarkan pun terbatas, namun JavaScript terus dikembangkan oleh komunitas developer yang tak henti-hentinya mengerjakan bahasa pemrograman ini. Pada tahun 1996, JavaScript secara resmi disebut sebagai ECMAScript, di mana ECMAScript 2 diluncurkan pada tahun 1998 dan ECMAScript 3 diperkenalkan pada tahun 1999. ECMAScript tersebut dikembangkan hingga akhirnya menjadi JavaScript sebagaimana yang kita kenal saat ini. Hingga akhirnya tak hanya lintas browser, JavaScript juga bisa digunakan di berbagai perangkat, termasuk perangkat mobile dan komputer. Sejak saat itu, JavaScript terus bertumbuh dan berkembang. Pada akhirnya, di tahun 2016, sebanyak 96% website diketahui menggunakan JavaScript. Memang bahasa JavaScript ini ya, teman-teman, itu sangat populer saat ini. Masih sangat populer. Kebanyakan semua programmer web itu menggunakan bahasa pemrograman JavaScript kebanyakan. Dan bahasa pemrograman JavaScript ini keuntungannya dia bukan jadi klien saja, dia bisa menjadi server dari pemrograman. Hanya dalam kurun waktu 20 tahun, JavaScript telah beralih dari bahasa pemrograman yang serba terbatas dan primitif menjadi salah satu tool terpenting bagi web developer. Jika sebagian besar waktu dihabiskan untuk berselancar di internet, maka Anda pastinya sudah sangat familiar dengan JavaScript. Dan kita ulik kelebihan dari JavaScript. Kelebihan pertama, Anda tidak membutuhkan compiler karena web browser mampu menginterpretasikannya dengan HTML. Jadi bahasa pemrograman ini tidak perlu kita compile. Compile itu ketika kita membuat pemrograman ya, mungkin yang awam bahasa, kita membuat coding, kita ketik, baru kita simpen dan compile dulu, baru setelah di-compile, bahasa pemrograman yang setelah di-compile itu dapat dilihat. Tapi kalau di JavaScript ini tak perlu compile, karena web browser mampu
memprestasikannya dengan HTML. Lebih mudah dipelajari jika dibanding dengan bahasa pemrograman lainnya, dan memang bahasa pemrograman ini bagus untuk pemula. Sangat-sangat saya anjurkan untuk pemula, karena pertama kali saya mengerti bahasa pemrograman dan belajar paham tentang pemrograman itu dari bahasa JavaScript. Dan mudah-mudahan kita belajar, saya dan kalian bisa belajar dari pemrograman ini, bahasa pemrograman. Error atau kesalahan lebih mudah dicari dan ditangani. Jika ada web atau debug dari error program, kita lebih mudah mencari. Dapat dialih tugaskan ke elemen halaman web atau event tertentu. Misalnya klik atau mouse over. JS dapat digunakan di berbagai browser, platform, dan lain-lain. Anda dapat menggunakan JavaScript untuk memvalidasi input dan mengurangi keinginan untuk mengecek data secara manual. Dengan JavaScript, website Anda menjadi lebih interaktif, juga mampu menarik perhatian lebih banyak pengunjung, lebih cepat dan ringan jika dibandingkan bahasa pemrograman lainnya. Dan bahasa pemrograman JavaScript ini juga bisa digunakan untuk desktop. Sekarang udah ada teknologi untuk desktop dan mobile. Dan untuk bahasa pemrograman ini juga bisa digunakan untuk membuat game dan lain-lain. Dan ada juga resiko dari JavaScript, berisiko tinggi terhadap eksploitasi. Bahasa JavaScript memang agak terbuka jika ditampilkan di halaman web. Contoh saja ya, kita buka, kita inspek halaman website hosting tutorial ini. Di sini ada tag JavaScript-nya. Kita bisa buka secara dalam program kita bisa buka tanpa membuka di web servernya, jadi lebih terbuka. Itulah yang berisiko tinggi terhadap JavaScript itu. Tapi sekarang udah ada teknologi untuk menjadikan web server ini, bahasa pemrograman ini menjadi server side, bukan client side lagi. Dapat dimanfaatkan untuk mengaktifkan kode berbahaya di komputer pengguna. Tidak selalu didukung oleh berbagai browser dan perangkat. JS kode snippet agak banyak, dapat dirender secara berbeda pada masing-masing perangkat, yang malah mengarah ke inkonsistensi. Dan mengapa JavaScript berbeda dari bahasa pemrograman lainnya? Alasan mengapa JavaScript menjadi salah satu bahasa pemrograman yang populer adalah kemudahan untuk dipelajari dan digunakan. Bisa dilihat jika sudah banyak developer yang pada akhirnya memilih JavaScript sebagai bahasa pemrograman terbaik. Bahasa pemrograman lainnya hanya diperlukan bila mana seorang developer menginginkan sesuatu yang lebih spesifik. Berikut beberapa bahasa pemrograman yang paling populer dan banyak digunakan. JavaScript, HTML, PHP, CSS. Itu adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk web developer. Yang sering kali digunakan untuk bahasa. Karena JavaScript itu digunakan untuk tampilan interaktif.
Anggap saja kita sedang membangun sebuah rumah. HTML adalah struktur bangunan rumah dan sandaran bagi pintu dan tembok, sedangkan CSS adalah karpet dan wallpaper. JavaScript dalam hal ini menambahkan sifat responsif sehingga Anda bisa membuka pintu dan menyalakan lampu. Anda bisa saja tidak menggunakan lampu atau tidak membutuhkan pintu, namun resikonya adalah rumah yang gelap dan usang layaknya bangunan yang telah berdiri sejak tahun 1995. Hal ini sama seperti ketika Anda memanfaatkan JavaScript untuk website. Dan untuk tutorial selanjutnya kita akan, karena ini cuma intro saja, perkenalan tentang bahasa pemrograman JavaScript. Untuk selanjutnya kita mulai otak-atik tentang JavaScript itu. Dan apa sih, membutuhkan aplikasi apa untuk belajar JavaScript? Pertama, kita membutuhkan Sublime Text. Dan kedua, kita membutuhkan ini, web browser atau Google Chrome untuk menampilkan hasil yang kita buat nanti. Dan sampai di sini video kali ini. Dan jika video kali ini mungkin bermanfaat bagi Anda senang dengan video ini, atau Anda bisa klik suka di bawah. Dan jika video ini ada ingin tahu lagi apa itu, ingin ada pertanyaan dari kalian teman-teman, Anda bisa komen di bawah. Dan jika di video ini memang Anda ingin belajar terus tentang bahasa pemrograman JavaScript, Anda suka, Anda bisa klik subscribe untuk terus menerus belajar di channel ini. Dan terima kasih atas waktunya. Salam, jangan lupa pahami, jangan hafalkan. Oke, thank you.